Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buana Rizky Darmawan. Saya berasal dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Nahdhah, mata kuliah Psikologi Kepribadian. Jadi saya ingin mempresentasikan PPT saya yang berjudul Teknik Self Disclosure atau bisa disebut dengan teknik pengungkapan diri. Nah, asal muasal teknik self disclosure ini ada banyak teori konseling yang memberikan pandangan atau saran tentang bagaimana konselor penyuluh sebaiknya berbagi informasi pribadi dengan klien. Beberapa teori seperti pendekatan humanistik menganggap bahwa konselor yang berbagi cerita pribadi bisa menunjukkan sisi hangat nyata dan manusiawi mereka serta membantu membangun hubungan yang lebih baik dengan klien. Bagaimana cara mengimplementasikan teknik self-disclosure? Dalam mengimplementasikan teknik self-disclosure, konselor penyuluh memiliki dua cara utama, yaitu menerapkan mengungkapkan diri yang disengaja. Berarti cara mengimplementasikannya ini ada dua cara. Cara yang pertama itu dengan melibatkan berbagai pengalaman pribadi dengan klien, dengan tujuan menunjukkan ketulusan dan autentisitas, dan tujuan utamanya adalah meningkatkan aliansi terapeutik. Dalam keadaan ini, konselor mungkin pernah mengalami sebuah kejadian atau pernah mengalami perjuangan batin serupa dengan apa yang diekspresikan klien dan berharap untuk mengembangkan persamaan itu dan dengan demikian memvalidasi perjuangan klien. Nah, jadi metode pertama ini melibatkan berbagai pengalaman pribadi si klien ini dengan tujuan membuka identitas dia, dan tujuan utama dia adalah meningkatkan aliansi terapeutik. Dalam keadaan ini berarti konselor pernah mengalami sebuah kejadian atau perjuangan batin yang serupa dengan si klien ini. Berarti dia sebagai konselor tuh mungkin pernah jadi yang sama dengan klien ini. Nah, begitulah cara konselor memvalidasi si klien ini. Dan itu metode yang kedua itu pengungkapkan diri disengaja, melibatkan penyampaian perasaan tulus dan autentik. Konselor dalam sesi misalnya perasaan bangga, sedih atau mengalihkan perasaan. Jadi metode yang kedua ini bisa dengan disengaja melibatkan penyampaian perasaan yang tulus. Jadi konselor yang dalam sesi misalnya perasaan bangga, sedih atau trance. Jadi kita harus merasa bangga kepada dia. Jadi yang kedua ini adalah yang dengan sengaja. Jadi yang pertama itu yang tidak disengaja. Mungkin kita lebih membuka pengalaman pribadi kita kepada si klien ini biar dia bisa lebih terbuka kepada kita. Kalau yang kedua ini caranya ini dengan disengaja. Dengan disengaja ini berarti dia misalnya menceritakan perasaan sedih dia, bangga, nah kayak itu. Oke. Ada variasi teknik self disclosure. Pengunduran diri adalah teknik yang dinamis dan multiguna jika diterapkan dengan cara yang mahir dan pendekatan berbeda, perspektif yang berbeda dengan aplikasi yang cepat. Contohnya pendekatan humanis. Pendekatan humanis yaitu cara mensejajarkan dinamika klien dengan konselor. Pendekatan eksistensi yaitu dengan cara mendekati atau mengajari dan memberi contoh kepada klien. Pendekatan feminis yaitu dengan cara membantu klien dalam memilih konselor yang cepat dan memahami dalam meningkatkan hubungan kedekatan antara konselor, klien dan konselor yang dipilih. Jadi pendekatan humanis ini yaitu cara mengajarkan dinamika klien dengan konselor. Jadi pendekatan yang kedua berarti dengan cara mendekati atau mengajari, memberi contoh kepada klien. Berarti kita memberi contoh kepada dia. Ya. Jadi yang feminis ini yaitu dengan cara membantu klien dalam memilih konselor yang tepat dan memahami dalam meningkatkan hubungan kedekatan antara klien dan konselor yang dipilih. Jadi kita sebagai konselor ini
kita harus cepat memahami si klien ini agar dia bisa lebih mendekatkan hubungan baik antara si klien ini, konselor yang dipilih, pendekatan antara klien dan konselor yang dipilih. Jadi kita harus merasa baik sebagai konselor biar dia mau lebih terbuka kepada kita. Kalau kita nggak mau kayak itu, dia nggak mau terbuka, dia nggak mau cerita, ya kayak itu. Contoh kasus ini, Sam yang parubaya menjalani konseling karena masalah amarah. Dia diperintahkan untuk menjalani konseling oleh pengadilan. Dia telah ditahan karena perilaku melanggar hukum setelah berkelahi di sebuah toko swalayan. Sam Lajan yang tinggal bersama adik laki-lakinya Sukot selama sesi ke-6. Konselor menggunakan penguapan diri untuk membantu Sam mengungkapkan bagaimana sebenarnya yang rasakan tentang kemajuan dalam konseling. Konselor, Sam, terakhir kita bicara minta memikirkan hal-hal membuat Anda bahagia. Apakah yang Anda bisa memikirkan tentang itu? Nah, berarti contoh kasus yang pertama ini, si Sam ini dia memiliki kasus yang ini berkelahi di toko swalayan. Jadi dia masuk dalam konseling pengadilan dan dia selama sesi ke-6 menggunakan penguapan diri untuk membantu Sam bagaimana yang dirasakan tentang kemajuan dalam konseling. Jadi dia ini berkelahi di swalayan dan dia dimasukkan dalam pengadilan konseling. Jadi si Sam ini dia berdua sama adik laki-lakinya, sama lagi namanya Scott. Jadi Scott ini mengungkapkan diri untuk membantu Sam bagaimana sebenarnya rasakan tentang kemajuannya dalam konseling. Jadi si Scott ini bertanya kepada si Sam ini, bagaimana kemajuannya dengan ke konseling. Terakhir dia bicara minta Anda memikirkan tentang hal membuat Anda bahagia. Berarti dia disuruh berbicara apa yang dipikirkan dia tentang bahagia. Kalau dia bahagia itu mungkin bisa ada pikir itu. Dia nggak bahagia mungkin nggak bisa. Karena contohnya bisa di sini. Ya, si Sam ini, ya saya sudah memikirkan, saya sudah bekerja, itulah membuat saya merasa berguna dan sekaligus mendapatkan uang, itulah membuat saya berbahagia. Saya juga senang kalau truk saya bersih, saya selalu merasa bahagia setelah mencuci truk saya. Jadi apa yang telah dipikir Sam ini, dia selama membersihkan truk itu bahagia sama dia. Itu yang buat dia bahagia. Jadi saya senang mendapatkan hadiah atas kerja saya. Namun banyak kerja keras di sini, imbalan Anda atas kerja keras itu. Oke. Jadi yang masalah kasus ini, si Sam ini dia masuk ke pengadilan karena dia berkelahi di swalayan. Dan satu lagi bersama dia. Jadi dia masuk dalam pengadilan itu selama sesi 6 bulan. Ya. Lanjutan kasus. Saya tidak bisa melihatnya. Hal ini adalah membuat saya sedih, mengkhawatirkan pada Sam. Saya juga merasa seperti itu. Apa yang membuatmu sedih, Sam? Aku tidak terlalu sedih, namun aku takut. Apa yang Anda takutkan, Sam? Saya takut kembali ke masa lalu. Dalam contoh ini, konselor menyampaikan perasaan tentang sikap terhadap kemajuan dalam konseling. Hal ini membantu Sam melihat bahwa ia memiliki perasaan-perasaan yang serupa dengan konselornya. Jadi kita sebagai konselor itu sudah paham tentang tingkah si Sam ini. Ini membantu Sam melihat bahwa ia memiliki perasaan-perasaan yang serupa dengan konselor. Kegunaan dan evaluasi teknik disclosure. Audit dan overall menemukan bahwa efek penguapan diri pada klien cukup kompleks dan mereka mengidentifikasikan 3 tema pokok dalam penelitian mereka. Yang pertama, pengungkapkan diri untuk membantu membentuk keterhubungan awal antara klien dan konselor. B. Mengidentifikasikan bahwa konselor autentik dan tulus berfungsi untuk melibatkan klien dalam aliansi terapeutik. Coleman 2012 mengatakan bahwa pengungkapan diri konselor memiliki potensi yang tinggi untuk membantu klien berhubungan cara yang lebih mendalam dan lebih bermakna dengan konselor maupun dengan dirinya. Jadi si Coleman ini dia bilang bahwa pengungkapkan diri konselor itu memiliki potensi yang sangat tinggi untuk membantu klien untuk berhubungan dengan cara yang lebih mendalam dan lebih bermakna dengan konselor dengan dirinya.
Jadi kayak itu teori si Coleman ini. Baiklah, hanya itu saja. Saya Buana Rizky Darmawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.